Halo teman-teman, buat kalian yang udah subscribe dan dukung channel aku mau ngucapin banyak terima kasih. Yang belum subscribe, ayo cepet subscribe ya teman-teman, dan jangan lupa like video ini juga. Assalamualaikum teman-teman. Jadi di video aku kali ini aku bakalan sharing ke kalian tentang salah satu program yang sangat menarik, yakni program beasiswa PPA PPTI dari Bank BCA. Nah, jadi Bank BCA ini punya salah satu program beasiswa dan juga sekaligus pendidikan yang hanya ditempuh dalam waktu 30 bulan aja. Nah, itu udah setara S1. Nah, selain itu nantinya kalian itu juga bakal dikasih kesempatan buat berkarir di Bank BCA setelah menyelesaikan program ini. Nah, buat kalian yang penasaran, tonton terus videonya ya. Nah, jadi apa sih program PPA PPTI BCA itu? Nah, PPA itu sendiri singkatan dari Program Pendidikan Akuntansi yang sekarang udah diubah menjadi PPBP atau Program Pendidikan Bisnis dan Perbankan. Nah, selain itu juga buat yang lulusan IPA, Bank BCA juga punya program yang namanya PPTI, yakni Program Pendidikan Teknologi Informasi atau Teknik Informasi. Nah, jadi kedua program itu full beasiswa dan tanpa ditarik biaya sepeser pun. Nah, apa aja nih keuntungan buat kalian dan bagaimana cara daftarnya? Yuk simak videonya ya. Nah, aku sambil baca ya teman-teman, soalnya nanti aku takut salah mencari informasi dan takut ngasih informasi yang salah ke kalian. Supaya informasi lebih akurat, aku udah nyatet dan udah nyari informasi yang sangat akurat buat kalian semua. Nah, jadi durasi waktunya sendiri untuk program ini hanya 30 bulan. What? 30 bulan? Ya hanya 2,5 tahun aja kalian udah menjadi sarjana dari Bank BCA. Nah, untuk pendidikannya sendiri Bank BCA ini juga menarik dan juga bekerja sama dengan BINUS yang ada di Jakarta. Nah, selain itu sendiri Bank BCA itu punya salah satu tempat yang namanya BCA Learning Institute. Nah, nanti kalian itu belajarnya di sana. Di mana lokasinya? Lokasinya itu di Sentul ya, teman-teman. Jadi kalian bisa cari di Google Maps atau cari informasi, dan juga di Instagramnya itu juga ada yang namanya BCA Learning Institute. Nah, untuk pendidikannya sendiri kalian itu bakal full dari Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 5 ya, teman-teman. Nah, apa sih yang bakalan kamu dapetin? Yang pertama jelas kuliahnya itu gratis. Nah, jadi Bank BCA ini gak bakal narik biaya sepeser pun dari pendaftaran sampai kalian kuliah, sampai lulus kalian gak akan pernah ditarik biaya sepeser pun ya, teman-teman. Selain itu, untuk PPA kalian bakal dikasih kalkulator dan juga dikasih buku pembelajaran. Nah, untuk yang PPTI kalian juga akan mendapatkan bonus 1 laptop untuk pembelajarannya. Selain itu juga Bank BCA juga bakalan ngasih kalian uang saku per bulan. Nah, kurang apa lagi nih Bank BCA kepada kalian ya, teman-teman. Nah, selain itu juga nanti setelah menyelesaikan program kalian bakalan dapat berkarir di Bank BCA. Nanti kalian akan diberikan penawaran sesuai dengan posisi yang tersedia di Bank BCA. Nah, udah paket komplit, jadi bisa dibilang ini semi kedinasan. Kalian itu bisa menerima tawaran dari Bank BCA ataupun menolak dari tawaran Bank BCA. Jadi bisa dikatakan ini stannya Bank BCA ya, teman-teman. Selain itu juga kalian bakalan dapat dormitory dan shuttle bus. Jadi buat tempat tinggalnya buat kalian yang ada di seluruh Indonesia gak usah takut untuk mencoba program ini, karena Bank BCA udah nyediain tempat tinggal kalian dan itu mewah banget, teman-teman. Nanti aku bakalan taruh linknya, link Instagramnya di deskripsinya ya. Menarik banget, pokok tempatnya itu bagus banget. Nah, lanjut, beasiswanya persyaratannya apa aja dan bagaimana langkah-langkahnya aku bakalan nyeritain juga di video ini ya, teman-teman. Oke, jadi untuk program pendidikan teknologi informasi ini buat siapa aja sih? Yang pertama syaratnya kalian itu warga negara Indonesia. Jadi buat warga negara asing kalian tidak diperbolehkan ya, teman-teman. Dan pastinya kalian sudah lulusan SMA atau SMK, dan siswa-siswi SMA atau SMK yang sedang kelas 3 kalian juga boleh mendaftar ya, teman-teman. Jadi kalian gak harus tunggu lulus dulu baru mendaftar, tapi kalian sambil sekolah kalian juga bisa mendaftar. Karena untuk pelaksanaan programnya sendiri setiap tahun Bank BCA pasti ngejalaninnya di akhir bulan Juli ataupun awal bulan Agustus.
Dan juga rata-rata raport dari kelas 1 sampai dengan kelas 3 minimal 75 ya teman-teman. Jadi buat kalian yang udah memenuhi syarat nilai dan juga kalian udah mantep, kalian bisa mendaftar. Selain itu buat yang PPTI rata-rata nilai matematika dari SMA IPA dan juga SMK yang berkaitan dengan teknologi informasi atau nilai produktif, SMK yang berkaitan dengan teknik informatika, nilai minimalnya itu 75 untuk PPTI ya teman-teman, bisa dicatat. Dan syarat lainnya, kalian tidak boleh pernah tinggal ataupun nunggak di kelas dari SD sampai SMA. Kalian harus nggak boleh tinggal di kelas, tidak pernah. Jadi buat kalian yang udah merasa memenuhi persyaratan di atas, kalian boleh mendaftar. Selain itu juga teman-teman ada batasnya maksimal untuk umurnya. Jadi batas maksimal itu 19 tahun pada saat pelaksanaan program. Jadi buat kalian yang udah umur 20 tahun, maaf banget kalian udah nggak boleh daftar. Karena itu Bank BCA dari SMA, dari kelas 3 SMA, kalian udah boleh mendaftar program ini ya teman-teman. Selain itu juga untuk persyaratan program yang PPA kurang lebih sama, cuma perbedaannya untuk program PPTI ini hanya boleh untuk SMA IPA dan juga SMK dari kejuruan yang berkaitan dengan teknik informatika. Sedangkan untuk yang PPBP atau bisnis dan perbankan yang dulunya bernama PPA, kalian itu dari manapun, dari SMA IPA, IPS ataupun SMK, kalian boleh banget mendaftar di sini ya teman-teman. Juga persyaratannya hampir sama dan semuanya sama. Lanjut ya, untuk alur pendaftarannya bagaimana ini ya. Untuk pendaftaran, untuk pendaftarannya sendiri kalian bisa ngecek di karir.bca.co.id. Nanti aku akan cantumin juga linknya di bawah. Nah, untuk alur pendaftarannya gimana? Jadi ada 6 alur ya pendaftarannya ya teman-teman. Yang pertama itu seleksi administrasi berkas. Jadi nanti kalian di dalam link itu kalian tinggal daftar, kalian masukin nilai rapor dan informasi pribadi kalian di sana, lalu di-submit di sana. Nanti setelah itu kalian harus nunggu kurang lebih 1 bulan buat kalian itu lolos seleksi administrasi berkas atau tidak ya teman-teman. Nah, setelah seleksi administrasi berkas kalian dinyatakan lolos, maka secara otomatis kalian bakal dapat email notifikasi yang berisi kalian itu diundang untuk mengikuti tes online atau asesmen online. Jadi kalian bisa tes di rumah, kalian itu kayak diberi kesempatan selama 3 hari kalian bisa menyelesaikan tes itu kapanpun dan dimanapun. Nah, buat lebih lanjutnya tesnya kayak apa dan tahap-tahapannya seperti apa, aku bakalan lebih detailnya cantumin di part 2-nya ya teman-teman, soalnya nggak mungkin kalau di satu video ini. Nah, setelah tes online kalian dinyatakan lolos lagi, kalian akan tes psikologi. Nah, jadi di tes psikologi ini berhubung pandemi juga dilaksanakan secara online. Nah, kalau kalian lolos juga kalian bakalan dapat email notifikasi buat ke tahap wawancara 1. Nah, setelah kalian juga berhasil lolos, kalian bakal ke tahap wawancara 2 dan terakhir tes kesehatan. Jika kalian udah lolos seleksi semuanya, kalian bakal dapat email yang berisi tentang tanda tangan kontrak. Jadi, setelah kalian berhasil lolos, kalian bakalan dicap kontrak sama Bank BCA. Jadi totalnya ada 6 tahap dan 6 tahap itu berlaku sistem gugur, yang artinya kalau kalian gagal di salah satu tahapnya, kalian gak bakal bisa lagi buat ngelanjutin proses seleksinya ya teman-teman. Jadi selain itu kalau kalian udah gagal, kalian boleh daftar lagi apa enggak nih? Jawabannya boleh. Kalian boleh mendaftar itu 2 tahun kemudian. Wah, 2 tahun. Ya mungkin Bank BCA punya pemikiran kalian itu harus belajar dari kegagalan kalian ya teman-teman. Selain itu kalau kalian udah 2 tahun mau daftar lagi nih, nggak apa-apa, asalkan umur kalian nggak lebih dari 19 tahun ya. Nah, jika kalian masih punya pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar ya teman-teman. Buat aku akan ngebuat video part 2-nya. Jadi proses seleksinya seperti apa, lebih tahapan-tahapannya itu seperti apa, aku bakalan taruh di yang part kedua ya teman-teman. Terima kasih buat yang udah support channel aku, yang udah like dan subscribe channel aku. Buat yang belum, cepetan like dan juga subscribe ya teman-teman. Bye-bye.